Jadi daripada sampai ke pengadilan, ya mendingan selesaikan di luar pengadilan. Iya. Sambil Bapak juga paparkan, selain aset ini, saya juga sedang jual ini, itu. Ini yang sedang saya lakukan, sehingga ya kreditur juga ya merasa nyaman juga. Oh, caranya begini, bayarnya udahlah dikasih waktu umpamanya, gitu kan? Karena mereka tahu cara apa nih yang akan ditempuh. Iya. Kalau mereka nggak tahu, ya mereka bingung. Akhirnya tekan sana tekan sini, gitu. Iya, pasti makan terus. Iya. Nah, tidak boleh kabur kan, gitu kan? Iya. Artinya kalau kita menghilang, keluarga yang jadi pelampiasan tuh. Mereka akan nagihnya ke keluarga. Bahkan ada kondisi yang sengaja Bapak nggak ditemuin, padahal Bapak bisa ditemuin. Untuk apa? Membuat tekanan-tekanan eksternal. Suratnya lah dilayangkan ke tetangga dengan alasan Bapak nggak ada, gitu kan. Terus saya ada kok, tapi mereka kan sengaja. Iya, betul. Iya, nah fungsinya tobat supaya udah saya nggak peduli lagi omongan orang. Yang penting Allah nilai saya bagaimana nih, gitu. Iya. Saya juga yakin sih ya, kalau kita tobat, insya Allah dibuka jalan. Dan saya juga baru menyadari bahwa riba itu benar-benar. Kalau kita lihat urutan ayatnya, itu kan kita buka dari Al-Baqarah 275. 275, iya. Orang yang masih makan riba itu selalu dalam intervensi setan. Iya, betul. Berarti dia akan salah lagi, rugi terus, susah terus, karena masih dalam intervensi setan, gangguan setan. Iya, betul. Berarti kan harus di stop, supaya intervensi setannya juga stop, gitu kan. Nah, lakukan hal-hal yang membuat gangguan-gangguan setan itu menghilang. Nah, apa di ayat-ayat yang lain ya, banyakin baca Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran, Allah jadikan setan sebagai teman. Gitu kan? Iya, betul. Gitu. Nah, banyakin baca Al-Quran, banyakin sholat, baca Al-Quran, sholawat. Gitu kan? Berapa banyak? Ya, semampunya, gitu kan? Jangan digeber, besok lelah, gitu kan? Ya, konsisten aja sedikit, tapi istiqomah, ntar nambah dikit-dikit lagi kan, gitu kan. Jangan sampai kita lelah, nggak semangat, nggak selesai ini masalah, akhirnya ditinggalin semua. Ya, itu kan salah lagi. Nah, kemudian ayat berikutnya, masih di ayat yang 1, jangan ulangi lagi. Kan tobat riba mudah, stop, menyesal, jangan ulangi lagi, udah berarti urusan sama Allah beres, tinggal dibersihkan. Nah, kemudian ayat berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Musnahkan riba, suburkan sedekah. Nah, banyak orang yang salah di bagian sedekah ini. Sedekah kan ada prioritasnya. Prioritas pertama ke orang tua. Berarti kan kita harus perbaikin hubungan sama orang tua. Berarti sedekah kita alihkan ke orang tua, bawain apa, kasih duit apa, ya kan? Itu. Setelah itu keluarga, berarti keluarga diperhatikan. Jangan sampai gara-gara bayar utang akhirnya anak jadi nggak sekolah, makanan jadi terbelengkalai. Ya sedekahnya di keluarga. Kalau keluarga senang, bahagia, kan rezekinya jadi ngalir gitu ya. Kemudian kalau masih ada rezeki lagi, ya sedekah ke kerabat. Kemudian ke anak yatim. Gitu. Jadi jangan sedekah barbar. Oh kemana? Oh sedekah ke Ustadz. Ya Ustadz juga belum tentu. Gitu. Oh sedekah ke komunitas. Ya tadi ada prioritas. Supaya apa? Supaya tadi fungsi sedekah kan untuk memperbaiki. Berarti memperbaiki hubungan kita sama orang tua, memperbaiki hubungan sama keluarga. Gara-gara hutang kita dijauhi kerabat, berarti kita perbaiki hubungan kerabat.
oh dia sering ngirim durian nih padahal banyak utang ya. Iya. Itu kan berarti ada Oh silaturahmi. iya betul. Gitu, Nah, gitu. Kan? Gitu. Nah, jadi jangan sampai salah sedekah. Serahkan uangmu semua, sedekahkan supaya Allah bantu. Oh, kita serahin aja semuanya. Habis kita. tapi keluar ya. Hah? Sedekahnya ke yang jauh-jauh. Sedikit aja. Yang penting kan ikhlas dan rutin dan Iya. ada pos-pos yang di perut. Dan yang paling utama adalah sedekah untuk diri sendiri. Bentuknya apa tuh? Untuk diri sendiri Nah. bentuknya apa? Ya beli ilmu. Gitu. Karena kalau kita nggak ada ilmu nggak bisa sabar. Iya. Kan Nabi Khidir gitu kepada Musa. Musa gimana kamu nggak sabar? Kamu bisa sabar? Kamu nggak ada ilmunya di situ. Iya. Gitu. Berarti kalau mau sabar harus ada ilmunya. Nah, berarti yang Bapak investasikan itu untuk ilmu. Mau bagaimana ilmu yang terkait dengan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Jangan ilmu yang nggak ada kaitannya. Itu kan nanti yang nggak ada kaitannya. Kemudian sedekah untuk diri sendiri, ya jangan sampai kita lemes. Berarti makanannya harus gitu kan. Jangan sampai kita kelihatan kayak orang jangan deketin Pak Suntoro lagi susah, ntar kita tambah susah lagi kan. Berarti tunjukkan bahwa kita itu meskipun punya hutang, tetap kondisi kita adalah layak diperhitungkan. Ya kan? Gitu. Jangan tampak, jangan perlihatkan kita orang bermasalah gitu ya. Orang bermasalah. Mana ada orang yang mau berbisnis dengan orang bermasalah? Iya. Itu. Benar nggak? Iya, berarti ya penampilan kita, muka kita, gitu kan? Gitu. Ya meskipun bukan dalam arti punya utang tapi kok foya-foya. Nah, ini kan bukan foya-foya. Nah, itu tapi tadi sedekah itu artinya ya memperbaiki, menyucikan, ya kan? Tuh. Apalagi tuh. Nah, kemudian ayat berikutnya ya itu tadi baru masuk ke komunitas. Untuk apa? Kadang di komunitas itu ternyata ada masalahnya yang lebih besar dari saya. Supaya kita bersyukur. Cuman segini sesuai dengan kemampuan saya pasti bisa. Yang besar aja ya juga masih tenang-tenang aja. Gitu. Jadi ada penguatan-penguatan. Nah, baru ayat yang 278. Wadaru mabakia min riba. Tinggalkan riba. Ninggalin riba ini hanya bisa dilakukan oleh orang beriman dan orang bertakwa kan? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wadaru mabakia min riba. Berarti kalau pusing nyari duit, ya tingkatkan iman dan takwa supaya nyari duitnya nggak pusing. Ya kan? Kan ayat yang lain itu wanu yasiruhu lil yusra, kalau mudahkan kalau dia memang beriman dan bertakwa. Gitu. Allah mudahkan urusannya. Nah, ayat berikutnya wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika memang tobat, berarti tadi hapus bunga, denda dan ongkos lainnya, kembali ke utang pokoknya. Gitu. Nah, tapi bahasanya karena yang kita ajak negosiasi ini belum tentu orang beriman. Kan? Belum tentu orang bertakwa. Nah, yang kita ajak negosiasi ini belum tentu hamba yang mengabdi percaya kepada Allah, tapi sama-sama warga negara. Nah, maka kita bahasanya bahasa sesama warga negara yang punya bahasa yang sama. Itu tadi bahasanya pendekatan hukum gitu kan. Tuh. Nah, kemudian ayat berikutnya 280 wa in kana du usratin fanaziratun ila maisarah. Apabila belum sanggup membayar, minta penangguhan. Jadi bagian dari nego keringanan itu ya minta penangguhan. Penangguhan waktu. Sampai kapan? Ya sampai sepanjang-panjangnya, tapi diusahakan bisa lebih cepat. Misalnya nih, Pak, kita udah ada dana, udah ada uang nih,
Tapi kesepakatan bebas tidak, tapi gimana itu? Kalau kita bayar otomatis kena masih bayar riba. Iya. Negosiasi itu ada hasilnya. Ada namanya, ada produknya. Ada wujud dari apa sih hasil hasil negosiasi adalah ya semacam kayak berita acara. Iya. Atau akad perjanjian yang diperbarukan. Nah, kita bayar sesuai dengan hasil negosiasi, sesuai dengan berita acara, sesuai dengan akad yang diperbarukan. Kalau itu belum ada, kita jangan bayar dulu. Jangan bayar dulu ya. Iya. Sampai itu tercapai ya. Sampai ada berita acaranya bahwa hari ini ya disepakati dengan angka sekian. Nah, angka sekian itu angka yang baru kan? Iya. Nah, baru itu yang kita bayarkan. Kalau cuman omongan lisan, ya Pak, setuju Pak. Nah itu jangan, itu nguap. Nggak ada berita acaranya. Ayat 82-nya adalah tercatat. Ya kan ayat yang paling panjang kan ada catatannya. Nah berarti tujuan kita negosiasi itu untuk mendapatkan berita acara itu. Berapa yang harus dibayar? Nah itu berita acaranya. Kadang-kadang kan orang, wah saya udah nego, udah ada hasil, udah dibayar, kok tahu ada tagihan lagi. Ya kalau kita pegang berita acara, setelah ditagih ada berita acara lagi, yaitu keterangan lunas. Nah itu kan berarti kita harus pegang. Gitu. Jadi berita acara akad yang baru dan berita acara keterangan lunas. Ayat yang lain, ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Iya. Al-Baqarah itu 161. Obat, perbaiki, dan jelaskan. Nah, ini harus 3 nih. Jelaskan dalam apa deh? Jelaskan ya berarti jelasin ke keluarga. Jadi jangan hanya bapak yang tahu. Keluarga harus tahu, ini kondisinya begini, caranya begini. Nanti kalau debt collector datang harus begini. Nah, itu kan jelasin. Itu jangan sampai kalian kena riba ini udah bikin susah. Nah, itu kan berarti ada pertaubatan yang dalam bentuk kita menjelaskan amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Kalau tobat diam-diam sendiri, nah itu belum diterima. Kan ayat berikutnya, ulaika atubu alaihim. Itulah tobat yang aku terima. Itu kan, nah, jelasin ke keluarga, jelasin ke Pak RT. Karena debt collector itu biasanya ya datang ke Pak RT dulu, mengecek. Nih, Pak ini gimana sih di lingkungan ini? Kalau PRT-nya nggak senang, itu jadi kesempatan. Oh, berarti nggak didukung nih sama warga nih kan gitu, ya kan? Gitu. Takutnya terjadi keributan, jelasin ke tetangga gitu. Ini saya lagi ada masalah, saya lagi penyelesaian. Mohon maaf nanti kalau ada yang ribut-ribut, nanti bantu di foto apa direkam, tapi jangan disebar gitu kan, buat bukti-bukti aja gitu ya, gitu. Supaya juga orang-orang sekitar kita paham. Nah dulu saya juga pernah masalah itu, akhirnya saya dijelasin sama polisi. Gampang, kamu datangin RT kamu datangin tetangganya, kamu jelasin supaya lingkungan ikut memberikan keamanan buat kamu. Gitu, ya kan? Itu dulu kan kita amanin lingkungan dulu kan. Nah, kita jelasin. Itu. Jangan malu antar kalau ketahuan. Ada tuh yang di grup yang kita bareng tuh. Grup satu lagi yang besar. Saya kan tokoh masyarakat. Nanti kalau ketahuan orang saya gimana, jadi contoh buruk. Nah, itu kan salah. Ya, padahal namanya hutang kan bukan sesuatu yang buruk ya. Iya, ini pola pikir yang salah. Iya. Malah lebih bagus lagi, saya salah tapi saya sudah bertobat, itu lebih bagus gitu. Akan Allah angkat, kan banyak tuh artis-artis tobat akhirnya diangkat derajatnya karena dia mengumumkan dosanya dan dia mengumumkan tobatnya dan benar bertobat kan. Jangan malah ngumpet ya, ngumpet takut aib ya orang kan. Itu jadi itulah puabayan. Dalam skala yang lebih jauh ikut dakwahkan gitu. Dakwahin ke debt collector, dakwahin ke pegawai-pegawai itu, saya susah gara-gara riba nih saya kapok, saya tobat gitu kan. Nah, bentuk penjelasannya ya sesuai dengan lawan bicara gitu kan, kita sesuaikan. Jangan ekstrim.
riba perang, jangan riba lu. Itu kan ekstrim, ya kan? Iya, nanti timbul ketegangan baru. Timbul ketegangan baru. Nanti begitu kita masuk pintu, yang karyawan-karyawan sana udah waspada. Iya. Wah ini katanya nih pejuang anti riba nih katanya nih. Gitu. Jadi musuhan. Iya. Tapi kalau jadi lawan bicara yang santai, nyaman kan enak. Jalan keluarnya ini seperti apa? Iya kan? Iya betul. Jangan nambah musuh. Karena bukan orang yang salah perbuatannya. Jadi jangan musuhin orangnya. Iya. Gitu, ya kan? Dan mereka juga kadang terpaksa ya kerja seperti itu ya. Iya, ada yang terpaksa, ada yang ilmunya belum tahu, imannya belum kuat, kan kita Iya. jangan malah menyalahkan mereka dan memusuhi mereka.